Shalom, perkenalkan nama saya Febigina Jenda Lope. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu tutorial untuk menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif, serta program tahunan dan program semester. Minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran berlangsung. Nah, rincian minggu efektif dan tidak efektif perlu disusun oleh guru untuk pedoman waktu dalam merencanakan suatu pembelajaran selama satu semester pada tahun pelajaran tertentu. Nah, karena ini sangat penting untuk kita sebagai seorang guru, maka berikut ini adalah contoh untuk menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif, serta contoh untuk menghitung program tahunan dan program semester. Nah, di sini sudah ada kalender di mana kita untuk menghitung banyaknya pekan atau minggu, dan pada bulan Juli terdapat 4 minggu ya. 1, 2, 3, 4. Kita ketik sini 4. Kenapa 4? Karena hanya 3 hari pada minggu pertama. Sedangkan satu pekan itu minimal harus 4 hari. Berbeda dengan minggu efektif, minimal harus 3 hari. Nah, kemudian kita masuk pada bulan Agustus. Di sana terdapat 1, 2, 3, 4. 4 minggu ya. 4 minggu. Kita ketik di sini 4. Kemudian pada bulan September 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sana terdapat 5 minggu karena minggu pertama itu memenuhi syarat. Kemudian kita masuk pada Oktober, terdapat 4 minggu. Kita ketik 4. Kemudian pada bulan November 1, 2, 3, 4 terdapat 4 minggu juga. Kita ketik lagi di sini 4. Kemudian bulan Desember 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5. Nah, ini masih banyaknya minggu atau pekan. Sekarang kita masuk pada minggu efektif dan tidak efektif. Contoh dari kalender pendidikan, kita menghitungnya dari bulan Juli sampai bulan Desember, agar kita dapat melihat minggu efektif dan tidak efektifnya. Nah, kita menghitungnya dari bulan Juli. Seperti yang kita lihat di sana terdapat 2 minggu yang sudah termasuk ke dalam pembelajaran. Akan tetapi, karena pada minggu pertama tidak ada pembelajaran yang berlangsung, maka kita anggap libur. Jadi minggu efektif hanya 1. Kita ketik di sini 1. Lalu untuk menghitung tidak efektif itu rumusnya 4 kurang 1, jadi sama dengan 3. Karena untuk mencari minggu tidak efektif, itu rumusnya adalah banyak minggu atau pekan dikurang dengan minggu efektif. Kemudian kita masuk dalam bulan Agustus. Di sana terdapat 4 minggu efektif. Maka banyaknya minggu tidak efektif itu ada 0. Pada bulan September terdapat 1, 2, 3, 4. 4 minggu efektif. Kemudian kita ketik sini 4. Dan untuk mencari tidak efektifnya itu berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Pada bulan Oktober terdapat 1, 2, 3, 4. 4 minggu efektif. Berarti di sini 0.
Kemudian pada bulan November kita hitung 1, 2, 3, 4 minggu efektif. Karena 2 hari itu tidak memenuhi syarat. 4 dan minggu tidak efektif itu 0. Nah, sekarang pada bulan Desember di sini karena sudah menjelang libur, jadi hanya ada 2 minggu efektif. Sehingga untuk minggu yang tidak efektif ada 3. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi semuanya ada 7 pada minggu tidak efektif. Dan untuk minggu efektif itu terdapat 19. Jadi ada 19 minggu efektif sepanjang satu semester, maka kita sudah bisa menghitung jumlah efektifnya berdasarkan rumus jumlah jam minggu efektif dikali dengan jam pembelajaran per minggu. Nah, JP ini sudah ditentukan oleh sekolah untuk setiap mata pelajaran. Contohnya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen ada 4 jam pelajaran. Untuk menghitung minggu efektif ada 19 dikali dengan 4, maka hasilnya sama dengan 76 jam pembelajaran. Maka jumlah jam efektifnya ada 76 JP. Sehingga untuk mata pelajaran PAK ada 76 JP yang nantinya dapat kita kembangkan atau sesuaikan dengan program tahunan. Nah, ini dasar untuk menyusun program tahunan dan juga dapat dikembangkan dalam program semester. Nah, kita masuk pada Prota. Prota dan Prosem merupakan berkas yang harus kita urus sendiri sebagai guru, karena ini sangat kita perlukan ketika mengajar dan melaksanakan pembelajaran selama 1 semester bahkan 1 tahun. Seperti yang telah kita hitung sebelumnya mengenai minggu efektif dan tidak efektif, dan kita punya 76 JP dan ini yang akan kita sesuaikan dalam Prota dan Prosem. Ini adalah contoh untuk Prota di SD kelas 5 untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, telah kita lihat bersama bahwa di sana ada kompetensi inti yang dimana terdapat 4 kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi dasar sendiri ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita sebagai guru hanya mengembangkannya saja. Untuk kompetensi dasar 1.1 sampai 1.4 ada 32 JP dan untuk kompetensi dasar 1.2 sampai 4.2 terdapat 28 JP. Setelah kita mengetahui alokasi waktunya berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, kita masukkan ke dalam program semester. Contoh program semester tadi alokasinya 4 jam per minggu di kelas 5. Kemudian kompetensi inti ada 4 dan kompetensi dasar ada 1.1 sampai 4.1. Tadi ada 4 KD, maka ada 4 bab atau topik. Untuk masing-masing bab, maka kita alokasikan 8 jam pelajaran. Di video sebelumnya, kita sudah hitung bersama di bulan Juli hanya terdapat 1 minggu efektif. Maka kita letakkan 4 JP di minggu terakhir bulan Juli, kemudian 4 JP lagi diletakkan
di awal minggu pada bulan Agustus karena ada 4 minggu efektif di bulan Agustus. Kemudian di bab kedua, kita letakkan 4 CP di minggu kedua dan ketiga karena setiap kalender pendidikan provinsi atau kabupaten itu berbeda, jadi dapat kita sesuaikan. Kemudian di bab ketiga 4 CP kita letakkan pada minggu keempat bulan Agustus dan minggu pertama di bulan September. Karena di bulan September terdapat 4 minggu efektif, kemudian 4 CP kita letakkan pada minggu kedua dan ketiga di bulan September. Kemudian kita sudah masuk pada KD yang kedua, 4 CP kita letakkan pada minggu keempat bulan September. Dan 4 CP kita letakkan juga pada minggu pertama dan ketiga di bulan Oktober untuk menyesuaikan 12 JP yang sudah ada. Karena minggu kedua itu hari libur, kemudian pada minggu keempat dan kelima kita letakkan masing-masing 4 CP sesuai dengan minggu efektif yang tersedia. Kemudian 4 CP pada minggu pertama dan kedua di bulan November. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa masih ada 4 minggu efektif yang tersisa. Dan kita letakkan saja di sini sebagai minggu cadangan. Dan jumlahnya tadi ada 76 JP, sehingga alokasi yang telah kita tetapkan tadi bisa sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan minggu efektif yang tersedia, dan itu harus sesuai. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara untuk menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif, serta program tahunan dan program semester. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.